Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran untuk anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang pertama. Sini ada bacaannya, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu bantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel itu kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon itu adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Itu dia cerita ya mengenai si pohon apel yang tulus ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya kelas 3. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, ini mengenai pohon apel yang tadi ya. Siapa teman pohon apel? Ayo, ada yang tahu kelas 3? Dari wacana yang Bapak bacakan tadi, siapa kira-kira temannya? Seorang anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Apa dirasakan pohon apel? Pohon apel merasa senang. Ya. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah, atau pohon apel menyediakan akar pohonnya yang tersisa sebagai tempat beristirahat. Tidak ya? Oke, kita lanjut lagi anak kelas 3. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ayo anak kelas 3, mengapa? Pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Iya. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Itu dia jawabannya. Pohon apel menangis karena merasa bahagia bisa bersama-sama dengan temannya lagi. Ya, itu dia ya, karena sudah lama orang itu tidak jumpa ya. Makanya si pohon apelnya menangis. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di
kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di kotak seperti gambar berikut ini. Ini dia ya, perhatikan ya. Ini dia, kotak pertama tadi 35 helai daun kering, kotak kedua 15 daun kering. Dayu menghitung semua daun kering ya, perhatikan ya, 13 ditambah 15, jadi semua daun kering di kotak pertama dan kotak kedua ada 50 helai. Itu dia ya. Ternyata semua daun berjumlah 50 daun. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Ya, perhatikan ya, pindah tempat dia ya. Ini dia ya. Oke, tetap dia 15 tambah 35, itu hasilnya juga 50 ya, tidak ada yang berubah ya. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Ini dia cara kerjanya ya. Yang pertama tadi, kotak pertama itu ada 35, kotak kedua ada 15. Kalau kita jumlahkan 50 dia ya, kita rubah tempatnya, 15 dan 35 hasilnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 sama juga dengan 15 ditambah 35. Seperti itu ya cara kerjanya. Kita juga bisa mencoba penjumlahan yang lain ya. Perhatikan, 120 ditambah 930 hasilnya 1050. Kita rubah tempatnya. Yang duluan 930, ini dia 930 tambah 120 juga hasilnya 1050. Jadi anak kelas 3 meskipun tempatnya berubah tetap hasilnya sama ya. Jadi 120 tambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Kerjakanlah latihan berikut ini seperti contoh. Kita lihat ya, yang pertama ya, 200 tambah 350 berapa hasilnya? Kita lihat cara kerjanya ya. Perhatikan, kita buat dia penjumlahan ke bawah. Yang pertama, yang nomor 1A, 200 tambah 350. Oke, ini dia 200 tambah 350 ya. Oke, kita tambahkan dia. Yang pertama kita urutkan, kita tambahkan dari ke bawah, 0 ditambah 0 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0 ya. 0 ditambah 5 berapa ya kelas 3? 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Berarti 200 tambah 350 hasilnya adalah 550. Perhatikan ya, ini dia ya, 200 tambah 350 hasilnya 550. Kita rubah tempatnya. Yang B, 350 ditambah 200 dibalikkan di anak kelas 3 ya. Di sini tadi yang pertama 200, yang kedua 350. Nah, kita balikan. Yang pertama 350 ditambah 200 hasilnya tetap ya 550. Berarti 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Meskipun dibalikan tempatnya ya, hasilnya tetap sama. Kita lihat nomor 2. Kita lanjutkan nomor 2. 500 ditambah 220. Kita lihat tadi penjumlahannya ya, penjumlahan ke bawah kita buat ya, biar gampang anak kelas 3 ya. Yang pertama adalah 0 ditambah 0. Kira-kira berapa di sini? Sini dia, hasilnya adalah 0. Kita lihat yang kedua, 0 ditambah 2. Kira-kira berapa sini? Iya, 2. Kita lihat yang ketiga, 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Berarti 500 ditambah 720, 500 tambah 220 hasilnya adalah 720. Ini deh ya. Oke, kita balikkan. Ini yang pertama, yang A tadi 500 tambah 200, 220. Kita balikkan, 220 ditambah 500 hasilnya tetap 720. Jadi anak kelas 3, 500 ditambah 220 sama itu dengan
220 ditambah 500 meskipun dibalik-balikkan tempatnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ada 3 soal lagi ya. Yang pertama itu yang nomor 3, 470 ditambah 510. Kita lihat 470 ditambah 510. Kita lihat penjumlahannya ya. Oke, kita mulai anak kelas 3. Perhatikan ya, 0 ditambah 0. Ini dari atas ke bawah ya. Hasilnya adalah 0 ya. 7 ditambah 1. Yang ini dia, 7 ditambah 1. Hasilnya 8. Iya, yang berikutnya 4 ditambah 5. Berapa 4 ditambah 5? Yuk, yang ini ya. 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Jadi 470 ditambah 510 hasilnya adalah 980. Oke, kita balikan lagi, kita roker tempatnya. 510 yang B ya, 510 ditambah 470 hasilnya juga 980. Jadi 470 ditambah 510 adalah sama dengan 980 ya. Oke, anak kelas 3 ya, kita lanjut lagi ya. Sama dengan itu 510 tambah 470 ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 4 ya, 400 ditambah 430. Oke, kita lihat ya. Oke, mari kita sama-sama perhatikan ya. Anak kelas 3, 0 ditambah 0 berapa anak kelas 3? Iya, hasilnya tetap 0 ya. 0 ditambah 3. Iya, hasilnya. Perhatikan ya. 0 ditambah 0 berapa anak kelas 3? Iya, jawabannya adalah 0 ya. Oke, yang berikutnya 0 ditambah 3. Hasilnya adalah 3. 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Berarti 400 tambah 430 hasilnya adalah 830. Oke, kita pindahkan tempatnya. Yang 430 depan ditambah 400 hasilnya juga sama ya, 830. Jadi 400 ditambah 430 sama dengan 430 ditambah 400 ya, hasilnya sama ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. 480 ditambah 605. Perhatikan ya. Oke, kita kerjakan sama-sama. Perhatikan anak-anak. 0 ditambah 5 berapa? 0 ditambah 5 adalah 5 ya. 8 ditambah 0 yang kedua, 8 ditambah 0 hasilnya adalah 8. 4 ditambah 6 berapa? Ayo, 4 ditambah 6 adalah 10. Jadi 480 ditambah 605 adalah 1085. Oke, kita rubah tempatnya. Yang di depan 605 ya. 605 ditambah 480 hasilnya juga sama ya, 1085. Jadi 480 ditambah 605 adalah sama juga dengan 605 ditambah 480. Seperti itu cara pekerjaan anak kelas 3 ya. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.